Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Meli di mata pelajaran ekonomi. Masalah ekonomi di setiap negara tidaklah sama. Lalu, bagaimana cara memecahkan masalah ekonomi dalam suatu negara? Maka diperlukan suatu alat untuk memecahkan masalah ekonomi, yaitu sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dan saling tergantung satu dengan yang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan perekonomian. Fungsi sistem ekonomi yaitu memberikan dorongan untuk melakukan produksi, menyediakan cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan perekonomian, serta menciptakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi antar masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Ada beberapa macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kapitalis ciri-cirinya yang pertama, semua sumber produksi milik masyarakat. Yang kedua, adanya persaingan bebas. Yang ketiga, hak milik individu diakui. Yang keempat, kegiatan ekonomi ditujukan untuk mendapatkan laba. Dan yang kelima, sedikit intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis yang pertama, setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Kedua, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Ketiga, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Keempat, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelemahannya yaitu dapat menimbulkan monopoli, terjadi kesenjangan, rentan terhadap krisis ekonomi, dan adanya eksploitasi. Sistem ekonomi terpusat ciri-cirinya yaitu hak milik individu tidak diakui, seluruh sumber daya dikuasai negara, serta kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi terpusat yang pertama, pemerintah mengatur distribusi. Kedua, mudah dalam pengolahan, pengendalian, dan pengawasan. Ketiga, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara merata. Sedangkan kelemahannya yang pertama yaitu hak milik individu tidak diakui, kedua, individu tidak memiliki kebebasan dalam berusaha, ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Sistem ekonomi campuran ciri-cirinya yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan pemerintah dan swasta, kedua, ada persaingan tapi masih ada kontrol pemerintah, dan ketiga, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tapi masih ada campur tangan pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi campuran yang pertama, adanya sebuah kebebasan berusaha, kedua, terjaminnya kestabilan ekonomi, dan ketiga, hak milik individu atas sumber-sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Sedangkan kelemahan sistem ekonomi campuran yang pertama, beban pemerintah lebih berat daripada swasta, dan yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan sebuah keuntungannya. Jadi, Indonesia menganut sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Nah, dalam pelaksanaan sistem perekonomian ini, Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Undang-Undang Dasar tersebut menjelaskan tentang karakteristik perekonomian di Indonesia. Apa saja ya isi Undang-Undang Dasarnya? Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 terdapat 4 ayat. Ayat pertama berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat kedua berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat keempat berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.